Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Suhendar MH selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Farhatunisa sebagai moderator, 2. Rizky Maulidia sebagai penyampai materi poin A, 3. Novi Giana sebagai penyampai materi poin A, tepatnya faktor penyebab pembiayaan bermasalah, 4. Nailus Soraya sebagai penyampai materi poin B, dan terakhir Safta Narisa Al-Firdaus sebagai penyampai materi poin C. Kemudian langsung saja saya selaku moderator akan membacakan susunan presentasi pada kali ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, kedua dilanjut dengan penyampaian materi, ketiga tanya jawab atau tanggapan-tanggapan, dan keempat penutup. Langsung saja kita awali pada susunan yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut penyampaian materi oleh petugas, dan kemudian langsung dilanjut dengan tanya jawab dan tanggapan-tanggapan. Setelah tanya jawab dan tanggapan-tanggapan sudah usai, langsung dilanjut dengan penutup. Pertama yaitu kriteria dan faktor pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah merupakan aset produktif Bank Syariah. Aset produktif dalam pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 PJOK 03/2014, yaitu tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum Syariah dan Bank Unit Usaha Syariah, yang dilakukan berdasarkan penilaian beberapa faktor, yaitu yang pertama prospek usaha, yang kedua kinerja atau perform nasabah, yang ketiga yaitu kemampuan membayar. Bank Syariah mempunyai karakteristik khusus, maka kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, yang kelima macet. Ada beberapa hal penyebab yang menimbulkan pembiayaan bermasalah. Yang pertama itu kesalahan dari bank atau kesalahan dari lembaga keuangan syariah sendiri. Contohnya, kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah. Kemudian contoh yang kedua, kurangnya mengadakan kontak antara pejabat bank dengan nasabah. Kemudian yang ketiga, adanya kepentingan pribadi pejabat bank. Kemudian yang keempat, mudah dipengaruhi, diintimidasi, dan dibujuk rayu oleh calon nasabah. Yang kelima, terlalu memberikan kepercayaan terhadap calon nasabah. Kemudian penyebab yang kedua yaitu terjadi karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan. Contohnya, kesalahan dari nasabah yang tidak berkompeten, kemudian nasabah yang tidak berpengalaman, kemudian nasabah yang kurang memberikan waktu untuk usahanya, kemudian nasabah yang tidak jujur, dan yang terakhir itu adanya nasabah yang terlalu serakah. Kemudian faktor atau penyebab yang ketiga itu adanya faktor eksternal. Contohnya, faktor perekonomian yang ada di lingkungan kita. Kemudian adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu karena bencana alam. 2. Penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pengamanan atau penyelamatan untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan langkah berikut. Pertama, sebelum realisasi pembiayaan,
Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi dan pengikatan agunan jika diperlukan. Baru setelah itu pembiayaan dapat dicairkan. Kedua, setelah realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan. Selanjutnya, awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Pada tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan persetujuan bank. Dan jangan sampai bocor atau lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Kemudian melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas nasabah. Langkah yang dilakukan oleh bank syariah bila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu 1. Bank syariah akan melakukan inventarisasi pembiayaan berdasarkan kualitas atau golongan kolektibilitas dari masing-masing nasabah pembiayaan. 2. Dilanjutkan dengan membuat daftar nasabah pembiayaan bermasalah, yaitu nasabah-nasabah pembiayaan yang digolongkan dalam kolektibilitas golongan kurang lancar, golongan diragukan, dan golongan macet, yang disertai status report terakhir, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan atau pemberian fasilitas bank kepada nasabah pembiayaan. 3. Kemudian bank syariah akan menelisik permasalahan yang ada dari masing-masing nasabah pembiayaan bermasalah dan dilanjutkan dengan melakukan rincian upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyehatan pembiayaan bermasalah tersebut berserta hasilnya. Baik, berhubung presentasi pada kali ini sudah habis waktunya, marilah kita tutup presentasi pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.